Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Rupanya para kadron kini sudah kelimpungan dengan ceramah-ceramah Gus AA, sampai bilang bahwa kalau Rizik Syihab enggak mengatakan revolusi akhlak, Gus A ini sudah dihabisi. Dengan ngomong gini saja, itu berarti revolusi akhlak yang dilakukan oleh Rizik Syihab sudah gagal total. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dengan ngomong begini saja ngancem-ngancem Gus AA. Revolusi akhlak yang digadang-gadang, yang digembor-gembor oleh Rizik Syihab sudah gagal total. Jadi percuma bro. Gus A ini ustadz, ulama, kiai, profesor. Komplit. Gado-gado mas bro. Orang makrifat itu beda dengan orang syariat. Sehebat-hebat orang syariat, cuma disentil satu ayat langsung roboh. Orang makrifat itu seperti orang yang sakti mandraguna. Untuk melawan musuh yang terlalu banyak jurus, cukup satu jurus langsung roboh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, akan menilai, akan mengomentari video dari Gus Miftah.
yang saya kira ini sesat dan menyesatkan dan tidak berdasar, terkesan berbau politis dan memang sangat berbau politis, mendukung Rizik Syihab, melindungi Rizik Syihab. Bahkan sampai ada dua hal yang bersifat mengancam, bahwa orang yang membenci nasab Nabi adalah golongan orang-orang munafik. Yang kedua, dikatakan oleh Gus Miftah bahwa orang yang tidak menghormati zuriyah Rasul, maka dia akan masuk neraka, haram masuk surga. Mari kita koreksi, Mas Bro. Kalian sebagai orang-orang yang berakal, sebagai orang-orang yang mencari kebenaran, yang punya hati, yang punya otak, satukan antara hati dengan otak ini yang merupakan mesinnya manusia. Soalnya kalau manusia sudah tidak punya mesin yang namanya hati dan otak, tak ubahnya kayak kebo, tak ubahnya kayak gajah, tak ubahnya kayak buaya, tak ubahnya kayak badak. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Hidup untuk seks, seks untuk hidup. Ya kayak kebo aja. Jadi ayo mari berpikir, mari kita merasa, jangan jadi orang-orang yang sumum bukmun umyum faum la yarjiun, punya mata tapi tidak bisa membaca tanda-tanda Allah, punya telinga tidak bisa mendengarkan tanda-tanda Allah, punya hati tidak bisa merenungkan tanda-tanda yang Allah simpan di alam ini. Orang-orang seperti ini meskipun berilmu tinggi ya tetap kayak kebo. Kebo nggak bisa membaca tanda-tanda alam. Padahal dia punya hati, dia pun punya otak, tapi hati dan otaknya nggak jalan. Makanya kebo nggak ada yang bisa nyiptain baju, nggak ada yang bisa nyiptain kapal terbang, nggak ada yang bisa nyiptain teknologi. Dari zaman nenek moyang kebo ya kebo gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Sementara manusia punya hati, punya otak. Zaman dulu hingga sekarang beda, bro. Terjadi perubahan yang sangat signifikan karena punya mesin yang namanya hati dan otak. Makanya perintahnya jelas, Mas Bro. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu mengingat Allah, merenungkan apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, renungan. Untuk apa kita hidup dan akan kemana kita setelah hidup. Siap, bro? Yang pertama, ceramah Gus Miftah ini berbau politis. Satu, berisi nada ancaman, seolah-olah orang yang membenci Habib Rizik adalah orang-orang munafik. Seolah-olah orang yang tidak menghormati Habib Rizik adalah calon neraka, haram masuk surga. Benarkah hal itu? Tidak akan dijawab oleh Gus A, tapi dijawab oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum, aku telah menciptakan kamu. Aku telah menciptakan ibu bapamu, nenek moyangmu, turunanmu
min zakarin au unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan sudah menjadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari ayat ini sudah jelas coy. Ayat ini ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, bukan ditunjukkan kepada orang Islam, bukan ditunjukkan kepada orang beriman, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa harus ya ayyuhannas? Karena di sana ada kewajiban lita'arafu, kita itu harus saling kenal mengenal. Saling asah, saling asih, saling asuh, berbaur. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Tidak saling sikat, tidak saling sikut, tidak saling sakiti. Bergotong royong, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, melakukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang Allah inginkan. Pancasila ada dalam ayat tersebut, lita'arafu, saling kenal mengenal. Bhinneka Tunggal Ika ada dalam Al-Quran, lita'arafu, saling berbaur, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak meributkan sara, semuanya sama. Kalian adalah manusia ciptaan Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah karena mempunyai kelebihan yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Lita'arafu, saling kenal mengenal. Hei manusia, ya ayyuhan nas, hei manusia, jangan ribut mulu, jangan saling sikat, saling sikut mulu. Lita'arafu, lita'arafu. Apa itu lita'arafu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam sifat Allah ada dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkasih sayanglah dengan nama Allah dengan seluruh umat manusia. Satu, wa khalaqnakum, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan. Qul a'udzu birabbin nas, akulah Tuhannya manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, berlindunglah kepada Tuhan manusia. Aku kata Allah Tuhan manusia. Inna khalaqnakum, dan aku yang menciptakan manusia. Jadi bukan turunan monyet kalau manusia. Tetapi Allah yang ciptakan manusia dari manusia lagi. Min zakarin au unsa, dari laki-laki dan perempuan. Siapa? Dari Nabi Adam dan Hawa. Itu pria pertama ciptaan Allah, wanita pertama ciptaan Allah. Akhirnya Allah nikahkan dan kawinkan, maka mulailah wa ja'alnakum, dan aku jadikan
keturunan dari Abi Adam dan Hawa ini, sehingga keturunannya banyak. Syu'uban, setelah keturunannya banyak, maka terciptalah kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa. Wa qabail, dan bersuku-suku. Makanya sekarang bro, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Amerika, ada bangsa Arab, ada bangsa Malaysia, ada bangsa Australia, ada bangsa Rusia. Bersuku-suku, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Aborigin, suku Batak, suku Padang, suku Melayu, suku Banjar, suku Bugis, suku Ambon, suku Flores, suku Bali, suku Sunda, suku Banten. Allah yang menciptakan. Ketika manusia sudah banyak, lalu diciptakan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabail. Supaya apa mereka diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arafu, supaya hidup bersama, hidup bersosialisasi, saling asah, saling asih, saling asuh, saling menikah satu sama lain, saling memberikan manfaat dan kebaikan. Lita'arafu, saling kenal-mengenal, hidup bersama, hidup sosial. Kalau kita mah ya hidup bernegara dalam lingkaran kebinekaan. Sudah ada perintahnya. Lalu dalam ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Diperjelas. Jadi ada turunan Nabi, ada bukan keturunan Nabi. Ya kalian harus ini berbau, bercampur. Yang turunan Nabi nikah dengan bukan turunan Nabi, yang bukan turunan Nabi nikah dengan turunan Nabi. Is okay, nggak masalah. Ini perintah yang udah ada dalam Al-Quran. Semuanya sama di hadapan Allah. Nggak ada yang dimuliakan, nggak ada yang dihebat-hebatkan, nggak ada yang istimewakan. Nggak ada yang istimewakan. Diperjelas dalam ayat selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan yang banyak duit, bukan yang banyak harta, bukan yang banyak ilmu, bukan yang banyak anak, bukan yang banyak pujian, bukan yang banyak hinaan, bukan turunan presiden, bukan turunan menteri, bukan turunan lurah, bukan turunan camat, bukan turunan wali kota, bukan turunan bupati, bangsawan, raja, bukan turunan nabi. Tetapi yang Allah muliakan adalah yang paling takwa. Jadi ceramah atau pemikiran dari Gus Miftah ini sudah diskakmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Nabi Adam diciptakan hingga terjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Terjadilah pembauran dan terus pembauran. Terjadilah perkawinan dan terus perkawinan. Maka kata Allah ketika manusia sudah banyak, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi sudah terbantahkan dengan jelas, bukan oleh Gus A, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mulut Gus A. Kalau Gus Miftah nggak jelas dalilnya seperti apa,
Kalau Gus A dibongkar semua dalilnya, bro. Kalau ada seorang pengemis, akhlaknya mulia, hatinya mulia, pemikirannya mulia, lisannya mulia, perbuatannya mulia, maka pengemis itu wajib kita muliakan, karena dia pasti dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ada seorang habib, turunan Nabi, syarifah, akhlaknya tidak mulia, jahat, hatinya jahat, pemikirannya jahat, lisannya jahat, perbuatannya jahat, jangan dimuliakan. Tapi juga kita nggak boleh benci. Karena kalau ada kebencian kepada siapapun di dalam hati ini, kita tidak akan masuk surga. Siapapun yang punya rasa benci di hatinya sudah pasti tidak akan masuk surga. Iblis diusir oleh Allah dari surga karena punya rasa benci, rasa dendam yang sangat kepada Nabi Adam. Gak perlu kita menghormati orang-orang jahat meskipun dia habib, keturunan Nabi. Tapi kita tidak boleh membenci. Ini harus digarisbawahi. Ini orang yang cerdas dalam beragama. Ini orang yang berakal dalam beragama. Makanya saya bilang, beragamalah dengan logika dan berlogikalah dalam agama. Biar tidak jadi kebo, biar tidak jadi buaya, biar tidak jadi badak. Beragama tetapi kelakuannya lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, bahkan lebih iblis daripada iblis. Ayo umat muslim dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, kurang apa Gus A memberikan pemaparan yang sangat jelas. Jadi tidak ada istilah orang yang membenci Habib Rizik adalah munafik. Siapa yang membenci Habib Rizik? Tidak ada yang membenci Habib Rizik. Kita itu menasihati beliau agar kembali ke jalan yang benar. Kalau dia terjahati, terzolimi, ya karena dia melakukan kesalahannya sendiri. Terjahati oleh kejahatannya sendiri. Ketika hukum ditegakkan, ya sudah habis, mas bro. Negara ini punya semboyan negara hukum. Keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sudah, mau gimana lagi? Apa hukum nggak usah ragu, apa hukum nggak usah bimbang, karena Rasul pun sudah bilang, kalau Siti Fatimah mencuri atau melanggar peraturan atau berbuat jahat, saya akan potong tangannya, saya akan eksekusi sendiri. Ini sebuah contoh bahwa Rasul itu sangat mencintai keadilan karena Allah Maha Adil. Kalau ada Habib jahat, ya sudah, eksekusi. Dengan hukum, proses hukum nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau aparat kepolisian, jaksa, hakim, pemerintah bimbang karena ceramah dari Gus Miftah ini, Anda ini takut sama Gus Miftah atau takut sama Allah? Sudah jelas kata Allah, ya ayyuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu, menciptakan kalian semua, menciptakan ibu bapamu, menciptakan keturunan-keturunanmu. Min dzakarin aw unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu, kalian, ibu bapak kamu, keturunan-keturunan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, lita'arufu, agar kalian saling kenal mengenal, berbaur, tidak saling mengistimewakan, saling bertoleransi, saling menghargai, saling asah, saling asih, saling asuh.
Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada. Mau turunan Nabi, turunan bukan Nabi sama, kalian semua turunan Nabi, Nabi Adam. Tidak ada yang diistimewakan, kalian semua Nabi Adam. Turunan Nabi semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sudah clear. Tidak ada yang membenci Habib Rizik. Bagaimana kita akan menghormati Habib Rizik kalau dia itu jahat? Akan mengganti Pancasila, akan mengganti UUD 1945, akan mengganti kebinekaan, akan mengganti sistem. Bagaimana rakyat Indonesia bisa menghormati? Bagaimana umat Islam bisa menghormati kalau dia ini selama ini bikin ribut, bikin rusak hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, dan juga suka permusuhan. Aneh kalau misalkan tidak menghormati Habib, kita akan masuk neraka. Dibantah dengan sebuah firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang masuk surga adalah orang yang punya ketenangan jiwa, yang hidupnya rukun, omongannya santun, otaknya jempolan, saling asa, saling asih, saling asuh, tidak merasa bersih, tidak merasa sok ulama, sok kiai, sok ajengan, sederhana. Ini orang-orang yang pasti masuk surga. Dita'arufu, membaur dengan manusia. Ketika membaur di sini, maka Allah cuma lihat ketakwaan. Ketakwaan, apa itu takwa? Takwa adalah orang-orang yang taat kepada aturan main. Aturan main yang ditetapkan oleh manusia dan aturan main yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah. Taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, taat kepada aturan pemerintah atau manusia. Itu orang yang taat. Negara ini sudah melakukan kesepakatan. Negara yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Semua sepakat dari Sabang sampai Merauke. Maka sampai kapanpun Indonesia harus satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tidak boleh ada satu suku pun yang merasa paling hebat, yang merasa paling mulia. Tidak boleh satu bangsa pun, tidak boleh ada satu bangsa pun yang merasa paling hebat, yang merasa paling mulia. Tidak boleh ada satu nasab pun yang merasa paling hebat, yang merasa paling manusia. Semuanya sudah melebur menjadi merah putih. Ini yang dinamakan dita'arufu, saling kenal mengenal, hidup berdampingan, tidak saling gesek, tidak saling gosok. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sudah jelas ini. Halo. Jadi saya kadang tertawa kalau ada ustadz kiai ajengan sukanya itu nakut-nakutin. Sukanya nakut-nakutin surga neraka. Akhirnya memunculkan umat-umat yang pengecut. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Artinya
orang-orang yang sholat tidak boleh menjadi pengecut. Karena sholat adalah sebuah alat, sebuah ibadah, sebuah program yang bisa membentuk seorang muslim pemberani. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saat ini saya sengaja, bro. Mungkin akan banyak yang tidak setuju dengan saya, mau tidak mau. Apa yang diomongin oleh Gus Miftah ini salah. Kalau ini besar, berbau politis, menakut-nakuti. Jadi kepada umat Islam dimanapun kalian berada, beragamalah pakai otak. Dan berotaklah dalam beragama. Karena semua kemajuan yang kita lihat saat ini, semua teknologi yang kita rasakan saat ini, semua teknologi yang kita gunakan saat ini, semuanya adalah karya dari manusia-manusia yang punya otak. Kalau orang-orang yang nggak punya otak, meskipun punya ilmu agama tinggi, tapi nggak punya otak, ya gitu. Lihat di Pilkada DKI, berapa banyak ulama begitu tinggi ilmunya, tetapi nggak punya otak, hampir-hampir saja menjadikan NKRI ini pecah belah, berpuing-puing. Beragama kok kelakuan kayak setan, beragama kok kelakuan kayak iblis. Apakah ajaran agama Islam mengajarkan seperti itu? Ternyata tidak, Mas. Tidak. Lita'arufu, saling kenal mengenal, hidup rukun santun, tebar kebaikan, jangan berbuat jahat. Siapa yang bertakwa, taat kepada aturan Allah dan taat kepada aturan manusia, maka dialah orang-orang yang dicintai Allah. Siapa orang-orang bertakwa itu? Mutmainnah, orang-orang yang punya ketenangan jiwa, yang bisa membuat hatinya tenang, istrinya tenang, anak-anaknya tenang, masyarakat tenang, bangsa dan negaranya tenang, bahkan agamanya tenang. Itu orang yang bertakwa dalam definisi yang lain. Dalam bahasa yang lebih modern, orang-orang bertakwa atau orang-orang mutmainnah ini adalah orang-orang yang bisa membuat dirinya tersenyum, istrinya tersenyum, anak-anaknya tersenyum, masyarakatnya tersenyum, bangsa dan negaranya tersenyum, bahkan agamanya tersenyum. Ketika berpulang, maka Allah akan tersenyum dan manusia akan menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang selalu membuat manusia tersenyum. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadilah orang-orang yang punya otak dalam beragama, dan beragamalah pakai otak. Berlogikalah dalam beragama, dan beragamalah pakai logika. Itulah yang membedakan dengan kebo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.